Itulah pengakuan kami berdasarkan pengalaman berjalan bersama dengan Engkau. Karena ketika kami berada dalam hadirat-Mu kami memiliki ketenangan. Walaupun di sekeliling kami ada badai, di sekeliling kami ada ketidakpastian, di sekeliling kami ada kegoncangan, di sekeliling kami ada angin ribut yang sedang menerpa. Tetapi ketika kami bersama dengan Engkau, kami mendapatkan ketenangan. Biarlah Tuhan suara-Mu meneguhkan ketenangan itu pada hari ini. Sehingga kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu dengan berjalan bersama dengan Engkau ada perkara-perkara yang Kau mau buat dalam hidup kami. Bahkan melalui hidup kami untuk orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan kami percaya Engkau terus mengurapi setiap kami baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu penuh dengan kuasa, bahkan firman-Mu itu merupakan bukti penyertaan-Mu secara pribadi dalam hidup kami. Berbicaralah dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu yang namanya bestie artinya apa? Ya, bestie, friend. Ya. Bestie saudara ya kan. Terus FWB. Saudara, friend with benefit. Lagi saudara. Saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak saya gitu saudara ya kan. Dia mah temenannya cuman FWB doang gitu saudara. Apa FWB gitu? Food with beverage? Bukan saudara ya kan. Ternyata apa saudara? Friend with benefit. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang berkembang pada hari ini di dalam dunia kita saudara ya kan. Artinya orang berteman artinya ada sesuatu atau ada benefit yang diharapkan begitu saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah ini salah? Saya katakan kalau saudara sebagai seorang pedagang, seorang sales marketing, seorang apapun yang mendekati orang, mungkin hal itu wajar-wajar saja. Karena saudara memang sedang menjalankan profesi dan juga pekerjaan saudara. Tetapi kalau itu selalu ada dalam kehidupan kita, ini berbahaya. Karena apa? Karena kalau saudara tetap tinggal di situ, akibatnya persahabatan kita, persahabatan yang transaksional. Ngerti saudara ya? Ada transaksi bersahabat, enggak ada transaksi, you bukan sahabat kita. FWB dong. Saudara ya kan? Nah, tentunya di dalam jemaat, dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen enggak seperti itu dalam kehidupannya gitu saudara ya kan? Ya artinya dalam hal profesi ya silahkan saja seperti itu, tapi kalau saudara perhatikan baik-baik perusahaan-perusahaan ataupun juga kaum profesional hari-hari ini saudara, dia bukan hanya sekedar membangun hubungan by transaksi. Tetapi banyak juga mereka membangun hubungan bisnis itu melalui hubungan-hubungan korelasi pribadi yang lebih mendalam sehingga bukan hanya bicara masalah keberhasilan bisnis saja yang dicapai, tetapi ada misi-misi tertentu yang bisa mereka lakukan di dalam hal kebaikan. Ya, saya menemukan banyak perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini ya, ada satu contoh di dalam Alkitab saudara, ya mungkin bisa dibantu klik dari sana saja. Ya, ada satu contoh di dalam Alkitab tentang persahabatan yang luar biasa. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hari ini memberikan sebuah pemaparan tema yaitu sahabat yang memberi arah. Saya percaya di ruangan ini paling tidak ada satu orang yang menjadi sahabat kita. Ya, kalau dia orangnya suka ngobrol biasanya lebih banyak. Ya, kalau dia orangnya suka medsos biasanya lebih banyak. Ya, entah itu followernya, viewernya atau juga siapapun lah. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah persahabatan kita hanya sampai kepada FWB saja, atau persahabatan itu lebih kita tingkatkan lagi kepada hal yang lebih berguna, begitu saudara ya, yang membuat kita mencapai misi Kristus di dalam kehidupan ini. Karena saya percaya tidak ada satu orang pun yang memiliki sahabat ketika dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan tidak punya rencana dalam hal itu, enggak. Ketika saudara hadir dalam dunia ini, minimal dalam sepanjang hidup saudara ada 10.000 orang yang saudara pengaruhi sampai saudara dipanggil Tuhan. Itu menurut penelitian. Waktu saya baca salah satu buku dari John Maxwell, dia katakan minimal satu orang mempengaruhi 10.000 orang selama seumur hidupnya. Berapa umur hidup manusia? Hitunglah 70 tahun. 10.000 orang selama dari lahir, bahkan dari dalam kandungan baru tahu ibunya hamil, itu sudah terpengaruh.
suasana rumah, suasana hati ibunya, suasana hati bapaknya, suasana hati saudara-saudaranya. Sampai dia berumur 70 tahun dipanggil Tuhan. Paling tidak ada 10.000 orang dalam perjalanan itu yang dipengaruhi. Berarti apa saudara? Berarti kehidupan manusia itu penuh dengan pengaruh. Nah saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mengerti bahwa kehidupan kita itu penuh dengan pengaruh, berarti Tuhan punya tujuan. Melalui pengaruh itulah orang dibawa kepada Kristus, melalui pengaruh itulah orang dipengaruhi untuk percaya kepada Kristus, melalui pengaruh itulah orang dibimbing untuk bertobat. Amin saudara, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ada contoh dalam gereja mula-mula, yaitu seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini sebenarnya namanya Yusuf, ya. Yusuf, lalu ketika dia bertemu dengan para rasul di Yerusalem, saudara, dia adalah anak seorang imam di Siprus, saudara, bernama Yusuf. Lalu ketika bertemu dengan para rasul di Yerusalem, dia menyerahkan uang hasil penjualan ladang miliknya, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Lewi itu sebenarnya tidak punya ladang, tetapi diberikan hak untuk mengelola ladang itu, bahkan memilikinya. Ini pada saat itu dia menjual, itu berarti miliknya, saudara. Diberikan oleh, karena apa saudara? Karena milik pusaka begitu. Tapi dia berani menjual itu, saudara, demi apa? Demi supaya jemaat mula-mula di Yerusalem pada saat itu yang teraniaya, yang dikucilkan, yang kehilangan lapangan pekerjaan, yang tidak lagi bisa bekerja di luar, sehingga mereka tidak punya income karena percaya Yesus, untuk sementara waktu menjadi tanggungan dari para rasul untuk mengelola penghidupan mereka. Sehingga apa? Banyak orang menjual harta dan kekayaannya, punya 2 rumah dijual, satu untuk tinggal, satu untuk dijual, dan juga uangnya diserahkan kepada kaki para rasul. Termasuk Yusuf ini, saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf ini diberikan nama Barnabas. Kenapa disebut Barnabas? Nanti kita akan lihat. Kita baca dulu dalam ayat firman Tuhannya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Barnabas, saudara ya, ketika dia diutus oleh para rasul pergi ke Antioquia. Ya kita lompat ceritanya, saudara ya kan. Nah saudara, dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30, kita baca ayat 22 sampai dengan ayat 26 saja. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Siapa itu mereka itu? Mereka itu artinya adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias oleh pemberitaan orang-orang yang terserak karena penganiayaan di Yerusalem. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Perhatikan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Perhatikan baik-baik kalimat berikut ini. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, saudara ya. Nanti kita akan lihat sedikit pembahasan tentang hal ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik adalah Barnabas bertemu dengan jemaat Antioquia, bagaimana reaksinya saudara. Ketika dia melihat, dikatakan di sini, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Artinya apa? Di Yerusalem, Barnabas ini saudara adalah orang Yahudi, saudara, tentunya orang Yahudi ya, Lewi saudara ya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi itu punya pemikiran bahwa keselamatan itu diberikan kepada orang Yahudi. Dari orang Yahudi baru sampai kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi kalau kita bisa melihat di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata keselamatan itu juga dilakukan oleh orang yang biasa, bukan hanya keturunan imam. Dan melalui mereka orang-orang yang bukan Yahudi dilawat oleh Tuhan. Sehingga ketika Barnabas sampai ke Antioquia, wah ternyata banyak sekali orang-orang di sini. Orang-orang yang bukan orang Yahudi tapi mereka diselamatkan. Tapi mereka percaya kepada Yesus. Sehingga apa responnya saudara? Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama Barnabas bersuka cita. Saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau orang diberkati, orang mengalami kasih karunia Tuhan,
harusnya kita bersuka cita. Setuju gak saudara? Saya mau tanya sama saudara. Kalau orang yang pernah merugikan saudara, orang yang pernah membuat saudara sakit hati, lama nggak ketemu, ketika ketemu 10 tahun kemudian, dia sudah jadi pendeta dan sudah bertobat. Saudara sakit hati atau senang? Gereja, saudara. Respon pertama apa? Itu pendetanya bener nggak tuh? Biasanya begitu saudara kan? Itu pendetanya bener nggak tuh? Dulu kan dia nipu gua tuh. Uang gua ditilep 3M. Sekarang ketemu 10 tahun udah jadi pendeta. Khotbah di mana-mana. Iya kan? Kira-kira gimana saudara ya? Seringkali gini ya. Orang yang pernah jahatin kita. Lebih dulu bertobat daripada kita yang dijahatin. Kayaknya yang ketahui punya pengalaman dan mengerti saudara. Ya, kita sibuk gitu mikirin kesalahannya dia. Sehingga apa saudara? Kita lupa bahwa kita perlu bertobat. Amin. Nah saudara yang gak dalam Tuhan ya. Kalau kita lihat di sini. Barnabas kita melihat wah ini banyak orang bertobat luar biasa ini. Iya kan? Wah tuayan terjadi dia bersuka cita. Senang lihat orang senang bukan dan susah lihat orang susah. Itu benar. Bukan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini bahaya. Saya percaya di sini gak ada orangnya. Gak ada. Ya kan? Amin. Kemudian yang kedua saudara, sifatnya Barnabas itu apa ketika dia mendapati jemaat di Antioquia, dia meneguhkan, tetap setia ya, tetap kuat ya. Karena dia tahu, di Yerusalem banyak terjadi penganiayaan karena Kristus. Di Yerusalem doktrin Yudaisme sedang mengancam apa yang Yesus ajarkan. Tetap setia ya, tetap teguh ya. Ini saudara. Ketika ada orang bermasalah datang dalam kehidupan saudara. Ya. Atau orang menceritakan sesuatu karena kejahatan orang lain. Apakah saudara meneguhkan imannya atau meneguhkan ceritanya? Ini dua hal yang berbeda. Mengerti saudara? Meneguhkan imannya atau meneguhkan ceritanya. Kalau meneguhkan imannya tetap kuat. Tidak ada yang terampas dari orang percaya. Bahwa Tuhan menyertai dan membela kamu. Mungkin hari ini belum kamu lihat. Tapi kamu tetap kuat untuk berseru pada Tuhan. Tapi orang yang meneguhkan ceritanya begini. Wah, gue gak nyangka ya si A tuh begini ya. Begini ya. Wah, saya melihat dia tersandung iman saya. Kalau meneguhkan ceritanya begini, benar, gue juga pernah begitu. Banyak loh teman-teman kita yang begitu juga. Ya, disebutin lagi, si A, si B, si C, si D. Bikin grup. Nah ini beda saudara ya kan, meneguhkan iman dan meneguhkan cerita, itu beda. Ya, nah saudara kalau kita bisa melihat lagi bisa ditampilkan slide-nya saudara ya kan. Kalau kita bisa melihat di sini, dia mengajar mereka dan tinggal selama 1 tahun. Karena Barnabas tahu persis jemaat Antioquia ini belum jemaat yang kuat karena baru tumbuh di dalam perlawatan orang-orang yang terserak dari Yerusalem. Sehingga dia tinggal 1 tahun. Nah saudara, lalu di sini dikatakan apa? Siapakah Barnabas sebenarnya? Mari kita lihat tadi saya sudah sampaikan dan dalam pendahuluan. Demikian pula dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas. Artinya apa? Anak penghiburan. Barnabas. Bar itu anak. Nabas itu bisa dikatakan nabi saudara ya. Apakah disebut anak nabi? Itu kata bendanya. Tapi kalau dijadikan kata sifat, fungsi seorang nabi itu, peran seorang nabi itu adalah menasehati dan menegur, saudara ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, jadi di situ diartikan Barnabas itu adalah anak penghiburan. Jadi kalau dekat dengan Barnabas ada penghiburan. Dekat dengan Barnabas itu dia memberikan apa saudara? Pencerahan, nasihat di dalam kehidupan, melalui kehidupannya. Ya. Nah saudara, berapa banyak orang dekat dengan saudara, lalu apa yang mereka dapatkan dari hidup saudara? Saudara perlu evaluasi.
Jangan sampai orang mungkin dekat hanya karena FWB. Ya, bisa tahu ya FWB tadi sudah saya jelaskan ya. Atau saudara orang dekat sama saudara hanya karena takut gitu saudara ya kan, takut. Ya. Tetapi di sini kalau saudara perhatikan Barnabas itu adalah anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi dia adalah seorang imam yang bertobat, yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saudara kenapa saya sebutkan kok imam bertobat Pak? Ya benar, karena imam itu konsep Yudaisme dan Tauratnya sangat kuat. Dan Lewi itu keimamannya turun-temurun. Tidak bisa suku lain saudara. Kenapa saya katakan bertobat? Karena salah satu orang Lewi yang bertobat ini adalah Barnabas. Yang berani tidak membuat lagi hukum Taurat, sunat itu sebagai landasan keselamatan. Tetapi hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu enggak mudah. Setuju saudara? Enggak mudah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa lihat lagi di sini Barnabas dan Saulus. Ya, kita lihat ceritanya dulu saudara. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Perhatikan baik-baik saudara, Barnabas mencari Saulus di Tarsus. Karena dia mendengar seorang yang bernama Saulus yang tadinya menganiaya jemaat, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan, lalu tinggal di Tarsus karena mengalami kebutaan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan ini merupakan perjalanan yang penuh dengan resiko. Kenapa? Karena Saulus pada saat itu belum sebagai rasul yang berubah namanya menjadi Paulus. Saulus pada saat itu banyak pengikutnya, yaitu penganiaya anak-anak Tuhan pada saat itu. Saulus ini dikenal sebagai orang yang ganas. Saulus ini perlu dibuktikan dulu pertobatannya. Tapi dia mau mencari Saulus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dan setelah bertemu dengan dia, perhatikan baik-baik, dia bukan hanya bertemu saja. Tapi ia membawanya ke Antiokhia. Berarti berani seperjalanan dengan orang yang menganiaya jemaat, memenjarakan banyak orang karena Kristus, bahkan menjadi saksi terbunuhnya Stefanus melalui dirajam dengan batu. Bahkan ayat yang 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Jadi kekristenan itu sendiri sebenarnya bukan karena gelar dari kalangan kita sendiri, enggak. Tetapi gelar yang muncul diucapkan oleh orang-orang yang melihat komunitas di Antiokhia itu, di mana di situ ada Saulus, kemudian Barnabas dan juga para orang-orang yang baru bertobat dimuridkan selama 1 tahun. Mereka bukan hanya dimuridkan melalui teori saja, tetapi mereka diberikan teladan hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga bukan hanya Barnabas saja punya gaya hidup Kristus, tetapi semua orang di Antiokhia yang percaya kepada Yesus itu memiliki gaya hidup yang sama, yaitu apa? Gaya hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sehingga orang di kota itu atau di tempat itu berkata, ini pasti orang Kristen nih. Dari mana kamu tahu? Oh ada kalung salibnya. Enggak saudara, boro-boro pakai kalung salib. Karena mereka kalau ketahuan jadi Kristen saja bisa jadi aniaya buat mereka. Dari mana? Dari gaya hidup. Cara mereka berbicara, cara mereka berinteraksi dengan sesama, lalu cara mereka berkomunitas, lalu bagaimana mereka mulai belajar mempraktekkan ajaran yang Yesus ajarkan. Makanya disebut Kristen karena pengikut Kristus. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kekristenan kita sudah menampilkan hidup Kristen yang sesungguhnya menurut orang lain, bukan menurut versi kita. Nah ini penting sekali.
Sehingga apa? Sehingga persahabatan yang kita bangun itu menjadi sebuah persahabatan yang memberi arah dalam kehidupan orang lain. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang benar. Kepada apa? Kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kepada apa lagi? Kepada kesalehan yang sesungguhnya. Itu disebut dengan terang dunia, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya tidak hanya mendesak saudara untuk beriman kepada Yesus, tetapi jadilah orang yang membawa pengaruh untuk memberi arah kepada orang lain. Sehingga berapapun usia saudara, berapa lama pun lagi engkau ada di dalam dunia ini, paling tidak ada satu orang yang kau pengaruhi untuk dibawa kepada Kristus. Amin saudara. Semua kita pasti punya pergumulan, saya tahu. Apalagi BBM naik, semua ikut naik. Semua terkerek semua. Pak Jokowi bilang, saya sudah tanya dengan kepala negara dari G20, tanya juga dengan Sekjen PBB, tanya juga dengan pemimpin Bank Dunia, tanya juga ke beberapa kepala negara yang sangat berpengaruh di muka bumi ini saudara. Dia katakan begini, ada sekitar 60 negara yang siap bangkrut, bahkan sudah ada beberapa negara yang antri untuk bangkrut saudara karena nilai inflasi yang sangat tinggi dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu terjadi di dunia, dia katakan. Lalu Pak Jokowi bilang gini, tanya, tahun depan bagaimana? Tahun depan gelap, enggak kelihatan apa-apa. Wah, ini pergumulan lebih berat lagi. Amin saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya saya mau katakan, pergumulan kita itu saya mau katakan boleh ada, tapi kita tetap percaya. Bagi dunia gelap, tapi bagi Kristus terang. Bagi dunia tidak pasti, bagi Tuhan tetap pasti. Siapa yang bisa menyangka kita bisa melintasi 2,5 tahun sampai 3 tahun masa pandemik. Dan kita masih tetap ada di tempat ini. Itu karena penyertaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Apakah kita berpikir bahwa Tuhan tidak punya tujuan untuk membuat kita mampu melewati 3 tahun masa sulit ini? Enggak, dia punya tujuan. Amin saudara. Kalau hari ini engkau masih bekerja, walaupun mungkin engkau ada pemotongan income, mungkin engkau ada hal-hal lain yang membuat engkau mungkin merasakan waduh makin berkurang. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, apakah hari ini masih tetap terpelihara? Amin. Masih tetap mengalami kebaikan Tuhan? Puji Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir bahwa itu tidak ada tujuan. Tuhan pengen engkau memiliki engkau menangkap tujuan Tuhan. Artinya apa? Ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menjadi seorang sahabat yang memberi arah. Mari kita lihat bersama-sama Barnabas seorang sahabat yang memberi arah melalui sifat dan teladannya. Yang pertama adalah dia adalah seorang yang baik. Seorang yang baik yang bagaimana saudara yang kasih dalam Tuhan, dia berkorban bagi sesama melalui apa tadi saya katakan dia berani menjual ladangnya. Bagi saya, kalau bagi kita sekarang saudara mungkin itu mudah saudara ya kan. Ladang itu ya udah jual nanti beli lagi. Kalau di waktu itu dalam masyarakat Yahudi itu enggak mudah saudara, enggak mudah. Ya. Kenapa Boas di dalam kitab Rut harus cari orang yang satu pertalian keluarga dengan dia untuk menikah, untuk dinikahi. Dan bertemulah dia dengan Rut. Supaya apa? Warisan dan milik pusaka tidak jatuh ke tangan orang lain. Itu maksudnya seperti itu. Supaya garis keturunannya tetap jelas dan juga garis keturunannya tetap menjaga pusaka yang dipercayakan. Seperti itu. Enggak mudah, tapi Yusuf dengan nama lain Barnabas ini, dia berani menjual ladangnya itu untuk apa? Dikorbankan bagi kesejahteraan jemaat mula-mula pada saat itu. Dan dia memberikan penghiburan dan penguatan kepada jemaat Tuhan di Antioquia. Dia memberikan kekuatan kepada mereka, semangat bagi mereka, bukan sedot semangat orang lain kepada mereka. Saya mau tanya sama saudara. Saudara suka bergaul sama siapa? Orang yang nyedot energi saudara atau orang yang memberi energi positif buat saudara? Ini bahasanya terlalu psikologis Pak. Tapi sudah perhatikan baik-baik. Orang yang bersemangat cakap menanggung penderitaan. Setuju gak saudara ya kan? Itu kan Amsal kan? Ini bukan psikologis loh ya, bukannya psikologis tapi firman Tuhan. Ya.
Nah saudara yang dalam Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang aja kering, apalagi opung, inang boru, semua kering. Ya kan? Tulang aja kering, saudara, ya kan? Ucok butet ikut juga kering. Nah saudara yang kita perhatikan baik-baik, kalau di sini kita bisa melihat bahwa saya percaya ketika orang bersemangat, dia sedang membagikan energinya kepada orang lain. Tapi kalau duduk sama orang suka berkeluh kesah. Gimana bisnisnya Pak? Ya susah Pak, gelap. Ya toko kalau nggak dinyalain lampunya gelap Pak. Bukan gelap itu Pak, tapi aduh capek Pak, udah. Nah saudara yang dalam Tuhan, Barnabas ini dia punya energi untuk apa saudara? Memberikan penghiburan, penguatan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan pasti mengasihi sesamanya. Artinya apa saudara? Dia membagikan energi positif dalam kehidupan orang lain. Dia tidak nyedot energi orang. Ya, untuk apa menjadi lemah juga sama seperti dia? Enggak. Dia memberikan semangat kepada orang lain. Dia mengasihi sesama. Kedekatan dengan Tuhan memampukan dia untuk mengalahkan egonya dan memampukan dia untuk berbuat baik. Amin. Karena dia dekat sama Tuhan. Jangan ngomong dekat sama Tuhan, egonya minta ampun. Amin. Saya dekat sama Tuhan. Pelitnya minta ampun. Saya dekat sama Tuhan. Temannya sakit, di telepon atau di WA aja enggak. Saya dekat sama Tuhan. Anggota home-nya lagi mengalami masalah, enggak ditoel-toel. Saking sibuknya dekat sama Tuhan sampai nggak ada waktu buat sesama, saudara. Ini luar biasa sekali. Ya. Nah, mari kita lihat hal yang berikutnya yang kedua adalah dia adalah seorang yang berani membawa orang kepada Tuhan. Artinya apa? Dia mendedikasikan hidupnya sebagai jembatan, sebagai orang, sebagai saluran berkat kalau dalam bahasa orang karismatik, saudara. Sebagai saluran berkat, artinya apa? Membawa orang kepada Tuhan. Bahkan membawa dan tinggal bersama Saulus di Antioquia. Dia enggak mengalami ketakutan bersama dengan Saulus. Wah ini bahaya sekali, terancam sekali. Dan saudara perhatikan baik-baik. Pada saat itu Saulus ini bukan sebagai seorang rasul. Bukan. Dia masih perlu diuji pertobatannya. Tetapi dia memiliki keberanian, Barnabas memiliki keberanian. Aku percaya Saulus ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saudara tahu, setelah perjalanan cukup lama bersama dengan Saulus dan namanya diganti menjadi Paulus, Barnabas membawa Saulus ke Yerusalem bertemu dengan para rasul. Saudara tahu rasul-rasul mengalami ketakutan saudara. Karena apa? Rasul-rasul tahu ini biangnya penganiaya nih. Ya, yang datang ke tempat kita nih. Dan mereka boro-boro ngakuin, ketemu aja takut. Tapi Barnabas bawa, mari sini. Saya perkenalkan kepada rasul-rasul yang ada di situ. Ini Om Petrus. Kamu kenal dia? Kenal. Ya. Ini Om Yakobus. Kenal? Kenal. Diperkenalkan semua. Sehingga akhirnya apa saudara yang terjadi? Paulus tinggal bersama dengan para rasul di Yerusalem beberapa saat lamanya. Karena siapa? Barnabas. Amin saudara. Jadilah media untuk orang bertemu dengan Tuhan. Sehingga dia bisa tinggal dan bersekutu dengan Tuhan. Bukan orang yang menjauhkan orang lain dari Tuhan. Amin. Kita punya pengaruh itu dalam kehidupan kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bertandakan memiliki keberanian dalam hal memberitakan dan menampilkan gaya hidup Kristus. Inilah yang dimiliki oleh Barnabas. Hal yang berikutnya yang ketiga adalah dia beriman. Artinya apa saudara? Dia menjual ladang untuk keperluan jemaat mula-mula. Tadi sudah saya ceritakan. Percaya dan bersuka cita akan kasih karunia Kristus yang dianugerahkan ya kepada jemaat, kepada orang-orang non-Yahudi juga pada saat itu. Itu enggak mudah saudara. Ya,
Karena berhubungan dengan orang kafir yang dianggap atau non-Yahudi itu bukan sebagai sebuah hal yang umum dalam hidup mereka. Kecuali dalam dunia bisnis maupun dalam dunia yang lain gitu. Tapi untuk hal yang rohani saudara itu enggak gampang. Karena dianggap sebagai orang kafir, najis, tidak bersunat. Tetapi dia bersuka cita karena tahu persis bahwa orang lain juga ternyata dilawat oleh kasih karunia Kristus. Dan dia beriman, mengarahkan orang percaya kepada Kristus dan meneladankan gaya hidupnya. Orang beriman itu berani berkorban, menerima sesama tanpa mempermasalahkan perbedaan. Dan mengarahkan orang kepada Kristus bukan kepada dirinya. Ya. Orang beriman itu saudara tandanya bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, beribadah hari Minggu di gereja, kemudian kitabnya Alkitab. Kalau doanya pertama kali kata yang muncul adalah Bapa kami di surga, bukan hanya itu. Tetapi orang beriman itu adalah orang yang berani berkorban. Dan juga menerima sesama tanpa mempermasalahkan perbedaan. Semua kita banyak perbedaannya. Ada latar belakang gereja, pendidikan, keluarga, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tetapi perbedaan bukan menjadi penghalang untuk menerima satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Itulah kesatuan tubuh Kristus. Dan mengarahkan orang kepada Kristus bukan kepada dirinya. Makanya saya heran, terkadang pendeta khotbah di YouTube cuman kejar subscriber. Harusnya yang dikejar berapa banyak orang akan diberkati melalui apa yang dia lakukan. Jadi motivasinya bukan hanya subscriber saja, enggak. Bukan hanya viewers saja, enggak. Bukan hanya followers saja, enggak. Tapi berapa banyak orang akan diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Sehingga ketika menyampaikan firman Tuhan bukan hanya sekedar penyampaian-penyampaian yang garing, hanya sekedar memenuhi tuntutan untuk tapping, saudara. Bukan itu. Tapi dia memberikan hidup dan hatinya ketika dia menyampaikan firman itu. Sehingga sampai kepada orang-orang yang mendengar dan melihatnya. Amin saudara. Ya. Dan Amsal 17 ayat 17 dikatakan begini sebagai ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak sekali orang yang membutuhkan sentuhan seorang sahabat. Bukan hanya sekedar FWB. Bukan sekedar mendapat sebutan bestie, saudara. Bukan hanya itu. Tapi sentuhan sahabat yang memberi arah. Arah kemana? Arah kepada Kristus. Supaya mereka bertemu dengan Kristus. Dan mereka kita arahkan kepada Kristus, bukan kepada diri kita. Karena dia adalah Tuhan atas setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita di hadapan Dia. Biarlah teladan hidup dari Barnabas kita boleh renungkan baik-baik. Tuhan ingin supaya kita menjadi anak penghiburan dimanapun kita berada. Ada orang-orang yang dikuatkan. Mungkin ada yang berkata, tapi kan Pak saya sedang mengalami pergumulan. Saya mau katakan kepada saudara. Saudara tetap bisa menjadi anak penghiburan di tengah-tengah pergumulan yang kau hadapi. Karena engkau percaya bahwa setiap pergumulan ada jawaban di dalam Kristus. Janji firman Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu. Sehingga sembari engkau menantikan jawaban dari Tuhan, engkau tetap dapat menjadi anak penghiburan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara berpikir Tuhan mau menunjukkan kesetiaannya kepada seseorang atau kepada orang lain melalui kehidupan kita? Melalui apa? Melalui persahabatan. Sehingga kesetiaan Tuhan itu yang tadinya dinyanyikan saja tapi menjadi nyata melalui tindakan kita. Bahkan kesaksian kita tentang kesetiaan Tuhan yang kita alami, kita bisa bagikan kepada mereka sehingga imannya diteguhkan dan dikuatkan. Mari kita belajar meneladani Barnabas dalam hidup kita. Siapa di antara saudara yang setuju dengan firman Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Sadari dengan baik Tuhan setia dengan engkau, Dia tetap ada dan hadir dalam kehidupanmu. Namun Dia juga mau memakai engkau untuk menyatakan kesetiaannya kepada orang lain. Kepada setiap orang yang hari ini sedang mengalami kelemahan, sekarang ini sedang mengalami ketawaran hati. Jadilah seorang sahabat yang memberi arah. Kita naikkan ref pujian ini kembali. Tetap buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Teguhkan Tuhan keputusan iman hari ini yang kami buat. Pertama, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Perjalanan iman kami tidak pernah kami lakukan sendirian karena Tuhan menyertai kami. Bahkan yang kedua, Engkau mau memakai kami untuk menyatakan kesetiaan-Mu kepada orang lain. Melalui sebagai peran seorang sahabat yang memberi arah. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Bapa di surga. Biarlah Tuhan segala kebaikan yang dapat kami kerjakan. Bahkan juga segala keberanian yang dapat kami lakukan.
dan kehidupan yang beriman supaya orang lain ditolong oleh Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kami. Sama seperti Barnabas. Kami percaya Tuhan, tangan kasih setiamu menjamah kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan berkat rahmat dan anugerah Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selalu duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.